selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Yuk ketemu lagi di channel Kelas D bersama saya Triana Febriani dari kelompok 1 Landasan Pengembangan Kurikulum. Dan tidak lupa bersama teman-teman saya yang tercinta, ada Agnia Padla Anjala, ada Siva Fadila, ada Sita Nur Cahaya Putriani, dan Nidaul Hasana. Nah, di kali ini aku dan teman-teman akan menjelaskan landasan pengembangan kurikulum. Apa aja sih di landasan pengembangan kurikulum itu? Yuk langsung simak baik-baik, jangan di skip. Oke, let's go cekidot. Saya Agnia akan memaparkan materi mengenai hakikat pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari serta bagaimana cara mempelajarinya. Dalam proses penyusunan kurikulum bukanlah hal yang sederhana, sebab menentukan isi atau muatan kurikulum harus disusun dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan menentukan tujuan erat kaitannya dengan persoalan sistem nilai dan kebutuhan masyarakat. Persoalan ini yang membawa pada persoalan menentukan hal-hal yang mendasar dalam proses pengembangan kurikulum yang kemudian dinamakan asas-asas atau landasan. Miller pada tahun 1985 mengemukakan bahwa proses pengembangan kurikulum adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Saller mengemukakan bahwa pengembangan kurikulum harus dimulai dari menentukan orientasi kurikulum, yaitu kebijakan umum, misalnya arah tujuan pendidikan, pandangan tentang hakikat belajar dan keberhasilan implementasi kurikulum, dan lain sebagainya. Berdasarkan orientasi tersebut, selanjutnya dikembangkan menjadi pedoman pembelajaran, lalu diimplementasikan dalam proses pembelajaran dan evaluasi. Hasil evaluasi tersebut dijadikan bahan dalam menentukan orientasi kembali. Begitupun seterusnya. Dapat diambil kesimpulan, pengembangan kurikulum adalah komponen yang membentuk sistem kurikulum itu sendiri, serta pengembangan komponen belajar sebagai implementasi kurikulum. Fungsi landasan pengembangan kurikulum adalah sebagai fondasi atau tolak ukur. Misalnya dalam fondasi sebuah bangunan. Apa yang akan terjadi seandainya sebuah gedung yang menjulang tinggi berdiri di atas fondasi yang rapuh? Tentu saja bangunan itu tidak akan tahan lama. Oleh sebab itu, sebelum sebuah gedung dibangun, terlebih dahulu disusun fondasi yang kokoh. Semakin kokoh fondasi sebuah gedung, maka akan semakin kokoh pula gedung tersebut. Begitupun landasan bekerja pada suatu kurikulum, komponen utamanya terdiri atas tujuan, isi, aktivitas belajar, dan evaluasi. Agar memiliki tingkat relevansi dan fleksibilitas yang tinggi, perlu ditopang oleh 3 landasan pengembangan kurikulum, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan sosiologis. Nah, apa saja sih prinsip-prinsip pengembangan kurikulum? Yang pertama ada prinsip relevansi. Kurikulum merupakan relnya pendidikan untuk membawa siswa agar dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, serta membekali siswa baik dalam bidang pengetahuan, sikap maupun keterampilan sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Oleh sebab itu, pengalaman-pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, dalam relevansi ada 2 macam relevansi, yaitu internal dan eksternal. Dalam internal, bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponennya, yaitu keserasian antara tujuan yang harus dicapai, isi, materi, atau pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Strategi atau metode yang digunakan serta alat penilaiannya juga melihat ketercapaian tujuan. Nah, eksternal itu berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang tercakup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Di dalam relevansi eksternal itu ada 3 macam. Yang pertama, relevan dengan lingkungan hidup peserta didik.
Artinya, bahwa proses pengembangan dan penetapan isi kurikulum hendaklah disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar siswa. Contohnya, untuk siswa yang ada di perkotaan, perlu diperkenalkan kehidupan di lingkungan kota, seperti keramaian, rambu-rambu lalu lintas, tata cara pelayanan jasa bank, kantor pos, dan lain sebagainya. Kedua, ada relevan dengan perkembangan zaman baik sekarang maupun dengan yang akan datang. Artinya, isi kurikulum harus sesuai dengan situasi kondisi yang sedang berkembang. Yang ketiga, relevan dengan tuntutan dunia pekerjaan. Artinya bahwa apa yang diajarkan di sekolah harus mampu memenuhi dunia kerja. Nah, yang kedua, prinsip fleksibilitas. Apa sih fleksibilitas itu? Prinsip fleksibilitas ini memiliki dua sisi loh. Pertama, fleksibel bagi guru, yang artinya kurikulum harus memberikan ruang gerak bagi guru untuk mengembangkan program pengajarannya sesuai dengan kondisi yang ada. Kedua, fleksibel bagi siswa, artinya kurikulum harus menyediakan berbagai kemungkinan program pilihan sesuai dengan bakat dan minat siswa. Ketiga, prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan kesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Dalam penyusunan materi pelajaran, perlu dijaga agar apa yang diperlukan untuk mempelajari suatu materi pelajaran pada jenjang yang lebih tinggi telah diberikan dan dikuasai oleh siswa pada waktu mereka berada pada jenjang sebelumnya. Nah, yang keempat ada efektivitas. Prinsip efektivitas ini berkenan loh dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kelima ada efisiensi. Prinsip efisiensi berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Nah, itu saja. Selanjutnya, apa saja sih landasan pengembangan kurikulum? Yuk kita simak baik-baik. Landasan filsafat pengembangan kurikulum. A. Pengertian dan cabang-cabang filsafat. Istilah filsafat adalah terjemahan dari bahasa Inggris filosofi yang berasal dari perpaduan dua kata Yunani purba, philen yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi, secara etimologi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Dalam kaitannya dengan definisi filsafat sebagai proses, Socrates mengemukakan bahwa filsafat adalah cara berpikir secara radikal, menyeluruh, dan mendalam dan cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. B. Manfaat filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan pada dasarnya adalah menerapkan dalam pemikiran-pemikiran filsafat untuk memecahkan permasalahan pendidikan. Dengan demikian, filsafat memiliki manfaat dan memberikan kontribusi yang besar terutama dalam pemikiran kajian sistematis berkenaan dengan kepentingan pendidikan. Nasution pada tahun 1982 mengidentifikasi beberapa manfaat filsafat pendidikan. Yang pertama adalah Sekolah ialah suatu lembaga yang didirikan untuk mendidik anak-anak ke arah yang dicita-citakan oleh masyarakat, bangsa, dan negara. 2. Dengan adanya tujuan pendidikan yang diwarnai oleh filsafat yang dianutnya, kita mendapatkan gambaran yang jelas tentang hasil yang harus dicapai. 3. Filsafat dan tujuan pendidikan memberikan kesatuan yang bulat kepada segala usaha pendidikan. 3. Tujuan pendidikan memungkinkan si pendidik menilai usahanya hingga manakah tujuan itu tercapai.
5. Tujuan pendidikan memberikan motivasi atau dorongan bagi kegiatan-kegiatan pendidikan. Idealisme. Konsep filsafatnya adalah realitas atau kenyataan yang sebenarnya bersifat spiritual atau rohaniah. Konsep pendidikannya adalah tujuan-tujuan pendidikan formal dan informal. Pertama-tama adalah membentuk karakter dan kemudian tertuju pada pengembangan bakat dan kebijakan sosial. Realisme. Konsep filsafatnya realitas atau kenyataan yang sebenarnya bersifat fisik atau materi. Konsep pendidikannya, tujuan pendidikan adalah dapat menyusun diri secara tepat dalam hidup dan dapat melaksanakan tanggung jawab sosial. Pragmatisme. Konsep filsafatnya suatu teori umum tentang kenyataan tidak mungkin dan tidak perlu. Kenyataan yang sebenarnya adalah kenyataan fisik. Segala sesuatu dalam alam dan kehidupan adalah berubah. Konsep pendidikannya, tujuan pendidikan adalah memperoleh pengalaman yang berguna untuk memecahkan masalah-masalah baru dalam kehidupan perorangan dan masyarakat. Tujuan pendidikan tidak ditentukan dari luar kegiatan pendidikan, tetapi dalam setiap proses pendidikan. Dengan demikian, tujuan pendidikan adalah pertumbuhan sepanjang hidup. C. Filsafat dan tujuan pendidikan. Berkaitan dengan tujuan pendidikan, terdapat beberapa pendapat yang bisa dijadikan kaji banding sebagai sumber dalam merumuskan tujuan pendidikan. Nasution mengungkapkan 5 kajian sebagai sumber dalam merumuskan tujuan pendidikan. Yang pertama, individu harus dapat menjaga kelangsungan hidupnya dengan sehat, mencegah penyakit, dan hidup secara teratur. 2. Individu harus sanggup mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan suatu pekerjaan. 3. Individu harus mampu menjadi ibu atau bapak yang sanggup bertanggung jawab atas pendidikan anaknya dan kesejahteraan keluarganya. 4. Setiap individu adalah makhluk sosial yang hidup dalam lingkungan masyarakat dan negara. 5. Individu harus sanggup memanfaatkan atau waktu senggahnya dengan memilih kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dan menambah kenikmatan dan kegairahan hidup. D. Kurikulum dan filsafat pendidikan. Kurikulum pada hakikatnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Karena tujuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa, maka kurikulum yang dikembangkan juga harus mencerminkan falsafah atau pandangan hidup yang dianut oleh bangsa tersebut. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang sangat erat antara kurikulum pendidikan di suatu negara dengan filsafat negara yang dianut filsafat pendidikan. Menurut Reja Mudia Harjo, pada tahun 1989 terdapat 3 sistem pemikiran filsafat yang sangat besar pengaruhnya dalam pemikiran pendidikan pada umumnya dan pendidikan di Indonesia pada khususnya, yaitu idealisme, realisme, dan pragmatisme. Baik, selanjutnya saya Sita Nur Cahya Putriani akan melanjutkan pemaparan perihal landasan pengembangan kurikulum yang kedua, yaitu landasan psikologis. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan. Dalam hal ini, korelasinya dengan kurikulum. Kurikulum itu adalah upaya menentukan program pendidikan untuk merubah perilaku manusia. Dari pengertian tersebut, didapatkan keterhubungan, yaitu pengembangan kurikulum pendidikan harus menggunakan asumsi-asumsi atau landasan yang bersumber dari studi ilmiah bidang psikologi. Dikarenakan kurikulum merupakan seperangkat rencana untuk melaksanakan proses pendidikan, dan pendidikan di sini
meliputi kegiatan belajar di mana ada proses untuk merubah tingkah laku individu dan karakteristik setiap individu dipelajari dalam ilmu psikologi. Oleh karena itu, psikologi harus dijadikan acuan atau landasan dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku peserta didik itu harus dikembangkan. Selain itu, landasan psikologi dalam pengembangan kurikulum ini harus diterapkan agar upaya pendidikan yang dilakukan dapat menyesuaikan dengan hakikat peserta didik. Baik penyesuaian dari segi materi atau bahan ajar yang akan disampaikan, atau penyesuaian dari segi proses penyampaian dan pembelajarannya. Semua hal yang menyangkut proses penyelenggaraan pembelajaran disesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik. Dalam landasan psikologis terdapat 2 cabang psikologi yang dijadikan landasan atau dasar pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu psikologi belajar. Psikologi belajar ini merupakan suatu ilmu tentang bagaimana individu belajar, dan pembahasannya sangat erat kaitannya dengan teori belajar. Dan teori-teori belajar ini tentunya berdasarkan pendekatan psikologis, di mana sebagai upaya mengenali kondisi objektif terhadap individu anak yang sedang mengalami proses belajar, sehingga dengan kita memahami teori-teori belajar, maka kita akan mudah untuk mengembangkan kurikulum dan memasukkan pembelajaran seperti apa yang akan sesuai dan akan mendorong individu mampu melakukan perilaku belajar. Teori pertama dalam psikologi belajar yaitu teori disiplin mental. Teori disiplin mental ini sering disebut juga sebagai teori daya, karena dalam teori ini menyebutkan bahwa setiap manusia lahir disertai dengan daya atau potensinya masing-masing. Lalu potensi atau daya-daya tersebut dapat dilatih atau didisiplinkan sehingga dapat berfungsi atau digunakan untuk berbagai bidang pengetahuan. Lalu terdapat beberapa teori yang termasuk rumpun disiplin mental. Yang pertama yaitu teori disiplin mental teistik. Menurut teori ini, setiap anak memiliki daya-daya yang dapat dilatih dan dikembangkan, seperti daya mengenal, daya mengamati, daya berpikir, daya mencurahkan pendapat, daya memecahkan masalah, dan daya-daya lainnya. Dan yang pasti semua anak atau semua orang memiliki satu daya yang sangat kuat dan besar potensinya. Berbeda dengan teori yang kedua yaitu teori disiplin mental humanistik. Teori ini menyebutkan bahwa jika seseorang sudah menguasai hal-hal yang bersifat umum, maka ia akan mudah mengaplikasikannya ke hal-hal yang lebih khusus. Jadi pada teori disiplin mental humanistik ini lebih menekankan keseluruhan dan keutuhan melalui pendidikan umum. Yang ketiga yaitu teori naturalisme atau natural unfoldment atau self-actualization. Menurut teori ini, anak memiliki kemauan dan kemampuan untuk belajar dan berkembang sendiri. Dan yang keempat adalah apersepsi atau herbatisme. Menurut teori ini, belajar merupakan suatu proses penghayatan untuk membentuk masa apersepsi atau bekal untuk seseorang menguasai atau memahami pengetahuan selanjutnya. Lalu implikasi dari teori disiplin mental ini yaitu dalam isi kurikulum harus ada mata pelajaran yang dapat mengembangkan berbagai daya dalam jiwa manusia. Kurikulum harus disusun untuk semua peserta didik. Teori yang kedua dalam psikologi belajar yaitu teori behaviorisme. Dalam rumpun teori ini terdapat 3 teori lagi. Yang pertama yaitu teori S. Airborne yang bersumber dari psikologi koneksionisme. Menurut teori ini, belajar itu pada dasarnya membentuk hubungan stimulus-respons atau aksi-reaksi. Teori yang kedua yaitu teori conditioning, mengatakan bahwa hubungan stimulus dengan respon perlu dibantu dengan kondisi tertentu.
Misalnya, ketika kita ingin mendorong anak untuk masuk kelas, maka harus didukung dengan adanya bel sekolah. Berbeda dengan teori yang ketiga, yaitu teori reinforcement. Di dalam teori ini lebih mengacu pada munculnya respon yang baik, misalnya dengan memberi nilai tinggi, pujian, atau hadiah, sehingga anak akan memberikan respon terhadap stimulus dengan baik. Teori yang ketiga dalam psikologi belajar yaitu teori Gestalt, yang disebut juga sebagai teori lapangan. Dalam teori ini menyebutkan bahwa belajar adalah proses mengembangkan wawasan. Belajar juga merupakan sebuah perbuatan yang bertujuan, eksploratif, imajinatif, dan kreatif. Sehingga ada beberapa prinsip dalam teori ini. Di antaranya yang pertama yaitu belajar berdasarkan keseluruhan. Dalam hal ini berarti peserta didik mempelajari bahan pelajaran secara keseluruhan, secara terpadu. Seperti misalnya pelajaran yang diberikan kepada siswa itu bersumber pada suatu masalah atau suatu pokok bahasan yang luas dan menuntut siswa untuk memecahkan dan melakukan spesifikasi sendiri. Lalu prinsip yang kedua, belajar adalah pembentukan kepribadian. Melalui program pengajaran yang terpadu diharapkan siswa memiliki kepribadian yang utuh, memiliki keseimbangan antara pengetahuan dengan sikapnya dan antara sikap dengan keterampilannya. Yang ketiga yaitu belajar berkat pemahaman. Menurut aliran Gestalt ini bahwa belajar itu merupakan suatu proses pemahaman atau mendapatkan suatu pengetahuan dan menguasainya untuk memperoleh suatu kesimpulan. Nah, jadi ketika seseorang memiliki suatu pemahaman terhadap sesuatu, maka dapat dikatakan seseorang tersebut telah melakukan perilaku belajar. Yang keempat yaitu belajar berdasarkan pengalaman. Sebagaimana dikemukakan bahwa belajar itu adalah pengalaman. Karena dalam belajar itu siswa aktif mengolah bahan pelajaran melalui diskusi, tanya jawab, dan lain-lain. Sehingga melalui pengalaman tersebut siswa dapat belajar. Yang kelima, belajar adalah suatu proses perkembangan. Ini berarti seseorang untuk menyelesaikan tugas perkembangannya harus melewati proses-proses belajar terlebih dahulu. Dan prinsip yang terakhir yaitu belajar adalah proses berkelanjutan. Belajar ini adalah proses sepanjang masa karena belajar merupakan kegiatan interaksi antara dirinya dengan lingkungan. Oleh karena itu, belajar merupakan proses yang berkesinambungan, dan untuk mempertahankan prinsip ini, kurikulum itu harus dikembangkan secara ekstra untuk memenuhi kebutuhan para siswa, karena belajar akan lebih berhasil jika dihubungkan dengan minat dan perhatian siswa. Lalu cabang psikologi yang kedua dalam landasan psikologi pengembangan kurikulum yaitu psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan membahas tentang tahap-tahap perkembangan individu sehingga berguna untuk kita menentukan atau mengembangkan kurikulum sesuai perkembangan individu dan tahap kematangannya. Lalu yang pertama ada teori perkembangan psikososial menurut Erik H. Erikson. Yang pertama yaitu tahap trust versus mistrust. Tentang umur 0 sampai 1 tahun atau disebut masa bayi. Di tahap ini setiap individu membutuhkan rasa kasih sayang dan ingin diperlakukan sebaik-baiknya, juga diberi rasa aman. Agar pada perkembangan selanjutnya, bayi tersebut tidak memiliki rasa takut yang berlebihan. Yang kedua yaitu tahap autonomi versus samendap. Ini ada pada rentang umur 1 sampai 3 tahun, yaitu masa mulai adanya kemampuan motorik dan mental anak, sehingga di sini para orang tua harus mampu membimbing dengan baik supaya anak tidak tumbuh menjadi seseorang yang pemalu atau penuh dengan rasa ragu-ragu.
Tahap yang ketiga yaitu initiative versus guilt pada rentang umur 3 sampai 5 tahun, yaitu masa ketika anak sudah dapat menguasai badan dan gerakannya, sehingga akan lebih baik jika pada masa ini anak diberi kebebasan dan kesempatan untuk berinisiatif dalam permainan motoris, namun tetap dalam bimbingan orang yang lebih dewasa. Yang keempat yaitu tahap industry versus inferiority. Itu pada usia 6 sampai 11 tahun. Masa anak pada umur tersebut berada pada sekolah dasar. Pada tahap ini anak harus didorong untuk membuat dan mengerjakan benda-benda praktis, dan hasil pekerjaannya harus dihargai atau diapresiasi sehingga rasa atau sifat industrinya berkembang. Pada tahap yang kelima yaitu identity versus role confusion, atau pada umur 12-18 tahun, yaitu masa remaja. Pada masa ini seseorang sudah menuju kematangan fisik dan mental. Ia pun sudah mulai memikirkan tentang dirinya dan dunia sekitar. Yang keenam yaitu tahap intimacy versus isolation pada umur 19-25 tahun, yaitu pada masa berkeluarga. Lalu tahap yang ketujuh yaitu generativity versus self-absorption pada umur 25-45 tahun, yaitu masa ketika orang mulai memikirkan orang lain di luar keluarganya, memikirkan generasi yang akan datang, masyarakat, dan dunia. Lalu yang terakhir ada tahap integrity versus despair, atau dari rentang umur 45 tahun sampai tutup usia, yaitu masa untuk menikmati pergaulan dengan cucu-cucu dan melihat kembali kehidupannya yang lalu. Baik, yang selanjutnya ada teori perkembangan kognitif menurut Jan Peirce. Yang pertama yaitu tahap sensori motor, yaitu pada usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini anak mulai memahami hubungan antara benda dengan nama yang diberikan kepada benda tersebut, sehingga sangat penting untuk kita mengenalkan berbagai macam benda dan istilah kepada anak. Tahap yang kedua yaitu praoperasional pada usia 2-7 tahun. Pada tahap ini anak biasanya mengambil kesimpulan atau keputusan hanya berdasarkan intuisi, bukan berdasarkan analisis rasional, karena ia hanya melihat atau menyimpulkan berdasarkan sesuatu yang tampak di depannya. Tahap yang ketiga yaitu operasional konkret pada usia 7-11 tahun. Kemampuan berpikir logis mulai muncul pada tahap ini dan mereka dapat berpikir secara sistematis untuk mencapai pemecahan masalah. Namun masalah di sini pun merupakan masalah yang konkret, sehingga untuk membelajarkan sesuatu pada anak dalam tahap operasional konkret harus dibantu dengan benda-benda yang konkret. Lalu yang keempat ada tahap operasional formal dari usia 11-15 tahun. Pada tahap ini ditandai dengan pola berpikir orang dewasa. Mereka dapat mengaplikasikan cara berpikir terhadap permasalahan dari semua kategori, baik itu konkret ataupun abstrak. Selanjutnya ada tugas perkembangan menurut Robert J. Havigers. Yang pertama yaitu tugas perkembangan pada masa kanak-kanak. Pada tahap ini anak harus mampu belajar berjalan, belajar makan makanan padat, belajar mengendalikan gerakan badan, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada tugas perkembangan masa anak. Dalam tahap ini mereka harus mampu mempelajari keterampilan fisik, membentuk sikap tertentu terhadap diri sendiri sebagai organisme yang sedang tumbuh. Yang ketiga, belajar bergaul secara rukun dengan teman sebaya, lalu mempelajari peran yang sesuai dengan jenis kelamin dirinya. Lalu yang ketiga, ada tugas perkembangan masa remaja. Pada masa ini mereka harus dapat memperoleh hubungan-hubungan baru dengan teman sebaya, lalu memperoleh peran sosial sesuai dengan jenis kelamin, menerima fisik diri dan menggunakan anggota badan secara efektif, dan lain-lain. Lalu ada tugas perkembangan pada masa dewasa awal. Pada masa ini mereka harus mampu memilih pasangan hidup, belajar hidup dengan suami atau istri, memulai kehidupan berkeluarga, dan membimbing dan merawat anaknya. Yang kelima ada tugas perkembangan masa setengah baya. Di sini harus memperoleh tanggung jawab sosial dan warga negara, lalu membangun dan mempertahankan standar ekonomi, lalu membantu anak remaja untuk menjadi orang dewasa, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada tugas perkembangan orang tua. Pada tahap ini
Tugas perkembangannya yang pertama yaitu menyesuaikan diri dengan menurunnya kesehatan dan kekuatan fisik, menyesuaikan diri terhadap masa pensiun dan menurunnya pendapatan, menyesuaikan diri dengan meninggalnya suami atau istri, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, implikasi dari teori-teori psikologi terhadap pengembangan kurikulum yang pertama yaitu kesempatan yang sama untuk setiap anak. Maksudnya di sini, kurikulum harus mampu memberikan kesempatan untuk berkembang kepada setiap anak sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhannya. Lalu yang kedua, disediakannya pelajaran pilihan. Maksudnya di samping disediakan pelajaran yang sifatnya umum atau program inti yang wajib dipelajari setiap anak di sekolah, disediakan pula pelajaran pilihan yang sesuai dengan minat anak. Lalu yang ketiga, bahan ajar yang beragam dan sesuai kebutuhan. Beragam di sini dimaksudkan karena adanya perbedaan potensi setiap anak, maka bahan ajarnya pun harus beragam supaya dapat dimengerti oleh semua peserta didik dalam suatu kelompok belajar atau dalam suatu kelas. Lalu yang keempat, kurikulum harus memuat tujuan menyeluruh. Menyeluruh di sini, kurikulum harus memuat tujuan yang mengandung pengetahuan, nilai atau sikap, dan keterampilan yang menggambarkan keseluruhan pribadi yang utuh, lahir dan batin. Yang kelima yaitu adanya penyusunan tujuan pembelajaran, dan tujuan pembelajaran di sini dirumuskan secara operasional. Selalu berpusat pada perubahan tingkah laku peserta didik dan tentunya harus disesuaikan dengan tugas-tugas perkembangan peserta didik. Yang selanjutnya, pemilihan strategi dan media pembelajaran yang tepat. Tentunya hal ini diperhatikan harus sesuai dengan taraf perkembangan anak dan dapat menarik perhatian dan minat anak, supaya tujuan pembelajaran pun akan mudah tercapai. Dan yang terakhir, pemilihan sistem evaluasi yang tepat. Dalam menentukan sistem evaluasi harus berpadu dalam satu kesatuan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Dan yang terpenting dijalankan secara terus-menerus. Selanjutnya, landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum. Pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Dalam konteks inilah, anak didik dihadapkan dengan budaya manusia, dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai budayanya, serta dipupuk kemampuan dirinya menjadi manusia yang berbudaya. Selanjutnya, faktor sosiologis sebagai landasan dalam mengembangkan kurikulum dapat dikaji menjadi dua sisi, yaitu kebudayaan dan kurikulum. Faktor kebudayaan merupakan bagian yang penting dalam pengembangan kurikulum dengan pertimbangan. Yang pertama, individu itu lahir tidak berbudaya, baik dalam hal kebiasaan, cita-cita, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Semua itu dapat diperoleh melalui interaksi dengan lingkungan budaya, keluarga, maupun sekolah. Oleh karena itu, sekolah mempunyai tugas khusus untuk memberikan pengalaman kepada para peserta didik dengan salah satu alat yang disebut kurikulum. Yang kedua, kurikulum dalam setiap masyarakat pada dasarnya merupakan refleksi dari cara orang berpikir, berasa, bercita-cita, ataupun kebiasaan-kebiasaan. Karena itu, dalam mengembangkan suatu kurikulum perlu memahami kebudayaan. Yang ketiga, seluruh nilai yang telah disepakati masyarakat dapat pula disebut kebudayaan. Oleh karena itu, kebudayaan dapat dikatakan sebagai suatu konsep yang memiliki kompleksitas tinggi. Kebudayaan adalah hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia yang diwujudkan dengan tiga gejala, yaitu ide, kegiatan, dan benda hasil karya manusia. Selanjutnya, masyarakat dan kurikulum. Masyarakat adalah suatu kelompok individu yang diorganisasikan mereka sendiri ke dalam pengembangan kurikulum hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Menurut Taylor pada tahun 1946, Taba 1963, dan Tanner 1984 menyatakan tuntunan masyarakat adalah salah satu dasar dalam pengembangan kurikulum. Menurut Calhoun, Light, dan Keller pada tahun 1997 memaparkan 7 fungsi sosial pendidikan, yaitu mengajar keterampilan, mentransmisikan budaya, mendorong adaptasi lingkungan, membentuk kedisiplinan, mendorong bekerja berkelompok, meningkatkan perilaku etik, dan memilih bakat dan memberi penghargaan prestasi. Yang keempat, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan merupakan usaha menyiapkan subjek didik ataupun siswa menghadapi lingkungan hidup
yang mengalami perubahan yang semakin pesat. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan ilmiah dan ilmu-ilmu lainnya untuk memecahkan masalah praktis. Ilmu dan teknologi tidak dapat dipisahkan. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang teramat pesat seiring lanjutnya perkembangan masyarakat. Mengingat pendidikan merupakan upaya menyiapkan siswa menghadapi masa depan dan perubahan masyarakat yang semakin pesat, termasuk di dalamnya perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengembangan kurikulum haruslah berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, agar kurikulum dapat bertahan kuat, maka pengembangannya harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat pula. Dengan demikian, kurikulum akan mampu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang, baik dilihat dari segi perkembangan sosial budaya maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.